Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala safwati khalqika wa khatami anbiya'ika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inni uhibbukum fillah. Hamba yang dhaif senantiasa mencintai saudaraku semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah pertemukan kita di dunia ini dalam ketaatan, dalam kebaikan, semoga kelak Allah pertemukan kita di dalam surganya yang tertinggi. Amin. Allahumma amin. Para pemirsa yang berbahagia, tema kajian kita kali ini akan membahas seputar cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sempurnakan keimanan dan amal ibadah seseorang. Bagi kita kaum muslimin, kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya merupakan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Innama ana rahmatun muhda." Sesungguhnya aku ini, kata Rasulullah, rahmat yang Allah hadiahkan kepada umat manusia. Bahkan tidak hanya manusia, tetapi rahmat Allah Subhanahu wa taala berupa kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diperuntukkan untuk semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak kami utus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi sekalian alam. Artinya, kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembawa hidayah, pembawa risalah, adalah sesuatu yang patut untuk kita syukuri. Salah satu cara mensyukuri nikmat datangnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lain dan tidak bukan adalah mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah prasyarat untuk sempurnanya keimanan kita. Dan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah prasyarat juga untuk sempurnanya amal ibadah yang kita kerjakan. Dalam sebuah hadis, secara tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia menjadikan cintanya kepada aku melebihi cintanya kepada orang tuanya, melebihi cintanya kepada anaknya, keturunannya, melebihi cintanya kepada semua manusia. Ini artinya apa? Artinya Rasulullah SAW dengan tegas mengatakan tidak akan sempurna keimanan kita kecuali melalui pintu mahabbatur Rasul, cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hadis ini
Umar bin Khattab mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai, tetapi tidak melebihi dari cintaku kepada jiwaku sendiri." Apa kata Rasulullah? "Ya Umar, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik." Tidak sempurna wahai Umar, sampai engkau mencintaiku melebihi cintamu pada jiwamu sendiri. Maka kata Umar, "Al-ana ya Rasulullah, saat ini wahai Rasul, aku mencintaimu melebihi cintaku pada diriku sendiri." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Al-ana ya Umar, saat ini baru sempurna keimananmu wahai Umar bin Khattab." Cinta kita kepada Rasulullah SAW juga akan menyempurnakan kekurangan amal ibadah kita ini. Tentunya kita makhluk yang lemah, yang dhaif. Kalau mau ditimbang semua amal ibadah yang kita kerjakan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan kebaikan Allah Subhanahu wa taala, tentunya tidak akan pernah bisa kita samakan. Bahkan kita tidak mampu dengan ibadah yang kita kerjakan ini untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kenapa? Karena tentunya ibadah yang wajib kita kerjakan, solat-solat sunnah yang kita lakukan, boleh jadi di situ masih ada kurang kehusyukan kita. Kurang syarat dan rukunnya boleh jadi itu terjadi pada diri kita. Tetapi melalui cinta kita kepada Rasulullah SAW, kekurangan amal ibadah kita tersebut, kurang khusyuknya kita, kurang sempurnanya kita dalam beribadah, maka akan disempurnakan melalui pintu mahabbatur Rasul, pintu cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Anas bin Malik menceritakan, kata Anas, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya dia bertanya kepada Rasulullah, "Mata sa'ah ya Rasulullah, kapan akan terjadinya hari kiamat?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik bertanya kepada sahabat tersebut. Apa kata Rasul? "Madza a'datta laha?" Wahai sahabatku, apa yang telah engkau siapkan untuk menyambut hari kiamat tersebut? Jawaban sahabat ini menunjukkan poin yang akan kita bahas ini adalah, "Ya Rasulullah, ma'adattu laha min kathiri salatin wala siyamin wala zakatin." Ya Rasulullah, aku tidak menyiapkan kecuali salat yang wajib. Aku tidak lakukan kecuali puasa-puasa yang wajib, zakat, sodakoh yang wajib aku keluarkan. Sedangkan sunnah-sunnahnya tidak aku kerjakan. Walakinni, namun ya Rasulullah, inni uhibbullaha wa rasulah. Namun ya Rasulullah, aku mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Rasulullah SAW ketika mendengar jawaban ini, apa kata Rasulullah? Al-mar'u ma'a man ahab. Sesungguhnya seseorang itu nanti pada hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang mereka cintai. Ketika kita lebih mencintai orang-orang yang durhaka, ahli maksiat, maka nanti pada hari kiamat seseorang akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dia cintai tersebut. Sebaliknya ketika kita mencintai Rasulullah SAW, orang-orang yang saleh, maka kata Rasul, "Anta ma'aman ahbabta." Sesungguhnya engkau nanti pada hari kiamat akan bersama dengan yang engkau cintai. Artinya kekurangan amal ibadah kita yang kita kerjakan ini, dia akan tertutupi dengan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Itulah yang disebutkan oleh Anas bin Malik. Sesungguhnya aku mencintai Rasulnya, mencintai syuhada, mencintai as-siddiqin, dan aku kepengen dikumpulkan bersama mereka. Kata Anas bin Malik, semua sahabat
ketika mendengar hadis ini semuanya bahagia. Kenapa? Karena kesempatan bersama Rasulullah SAW itu selalu ada selama kita mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan besarnya, kenapa kita harus mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Banyak alasan dan sebab yang bisa membuat seseorang itu wajib dan harus cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan sebab hidayah kita ini. Karena tidak ada pintu kebaikan yang kita kerjakan, amal soleh yang kita lakukan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali semua itu diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak satu pintu pun keburukan yang membuat seseorang itu jauh dari Allah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah ingatkan, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah larang kita untuk melakukannya. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi penyebab sampainya hidayah kebaikan itu kepada kita semuanya. Maka Ja'far bin Abi Thalib pernah mengatakan, kunna ubadu awthan, sesungguhnya kami dulu adalah penyembah berhala-berhala. Na'kulul mitah, kami makan bangkai. Wa nashrabul khamar, kami minum minuman keras. Wa naqta'ur rahim, kami memutuskan tali silaturrahim. Wa na'til fawahish, kami melakukan keburukan dan kekejian. Lalu Allah Subhanahu wa taala utus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kami keluar dari kegelapan jahiliyah tersebut. Bayangkan ketika kita mengakui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah yang menyelamatkan kita, yang menghantarkan hidayah kepada kita, maka mau tidak mau kita harus menghadirkan mahabbatur Rasul, cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang berasal dari kita, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan yang datang dari jenis kalian, dan sangat sulit bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang menimpa kalian, dan Rasulullah sangat mengharapkan agar kalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maha Pengasih, sayang kepada umatnya. Karena itu ketika kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ingat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan kita, menyayangi kita. Kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keseriusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyelamatkan kita umatnya ini terlihat dalam sebuah hadis sebagaimana disebutkan, yang artinya, perumpamaanku dan perumpamaan kalian itu seperti seorang yang menghidupkan api, lalu hewan-hewan menuju api tersebut, dan aku menyelamatkan kalian dari hangatnya api yang membakar itu. Kita ini diumpamakan seperti hewan-hewan yang ketika melihat cahaya, berkerumun di cahaya tersebut, dan ternyata cahaya itu adalah api
yang kalau mendekat pasti dia terbakar dan dia punah mati. Maka kata Rasulullah, akulah yang membuat kalian menjauh dari api yang panas itu sehingga kalian bisa terselamatkan. Maka cinta kita kepada Rasulullah SAW kenapa? Karena Rasulullah SAW pembawa hidayah, pembawa keselamatan untuk kita umatnya. Alasan berikutnya, Rasulullah SAW kita cintai kenapa? Karena Rasulullah SAW dicintai tidak hanya oleh manusia. Kenapa? Karena ternyata rahmat dan kasih sayang Rasulullah SAW itu melampaui semuanya. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, pohon-pohon, gunung-gunung pun mencintai baginda Rasulullah SAW. Ada sebuah jabal gunung yang dikenal dengan Jabal Uhud. Al-Uhudu jabalun yuhibbuna yuhibbuhu wa nuhibbuhu, kata Rasul. Gunung Uhud itu adalah gunung yang mencintai kita dan kita pun mencintainya, kata Rasulullah. Kemudian disebutkan dalam sebuah riwayat pula, ada sebuah batang. Batang itu adalah batang korma yang sudah tua, yang biasa Rasulullah SAW bersender di baliknya ketika beliau berkhutbah, khutbah Jumat. Lalu ketika seseorang memberikan hadiah mimbar kepada Rasulullah SAW, Rasulullah meninggalkan tiang atau batang korma yang biasa beliau berkhutbah di situ. Ketika Rasulullah berkhutbah di atas mimbar yang dibuatkan tersebut, apa yang terjadi? Batang korma itu pun seperti seorang bayi yang menangis terseduh-seduh. Rasulullah turun dari mimbar dan Rasulullah SAW memeluk batang itu dan seketika batang itu pun diam. Kata Rasulullah, kalau aku biarkan maka batang ini akan menangis sampai hari kiamat. Bayangkan makhluk Allah Subhanahu wa taala al-jamadat yang tidak punya nyawa mencintai baginda Rasulullah SAW. Bagaimana dengan kita umat manusia yang telah diselamatkan oleh Rasulullah SAW, yang telah mempelajari hal-hal yang terbaik yang bisa kita kerjakan untuk hidup kita ini. Bagaimana kita tidak mencintai baginda Rasulullah SAW? Kita cinta kepada Rasulullah SAW kenapa? Karena ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, namanya Thauban, datang kepada Rasulullah dengan wajah yang sedih, dengan wajah yang tidak seperti biasa. Kata Rasul, apakah engkau sedang sakit wahai Thauban? Apa kata Thauban? Ya Rasulullah, sama sekali aku tidak sakit. Tetapi ya Rasulullah, setiap aku ingat denganmu, aku selalu merindukan untuk berjumpa denganmu. Lalu terpikirkan olehku bahwa satu saat aku akan wafat dan engkau pun demikian. Maka aku terpikirkan nanti kalaupun aku masuk surga, belum tentu aku bisa berjumpa denganmu wahai Rasulullah. Maka saat itu Rasulullah bertanya, sedemikiankah cintamu kepadaku wahai Thauban? Ya wahai Rasulullah. Maka Rasulullah terdiam. Lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa." An-Nisa 69. Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka mereka akan bersama para nabi, bersama dengan para syuhada, siddiqin, salihin, dan mereka itulah sebaik-baik teman nantinya. Artinya apa? Cinta kita kepada Rasulullah SAW ini akan menjadikan kita bersama dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat kelak. Syaratnya adalah kita harus betul-betul mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sepenuh hati. Pertanyaannya,
bagaimana dan apa tanda seseorang itu cinta kepada Rasulullah dengan sepenuh hati. Karena kalau kita bicara tentang cinta kepada Rasulullah, ada dua orang yang bisa dijadikan contoh yang kurang baik, yang tidak baik. Yang pertama, paman Rasulullah SAW, Abu Talib. Bagaimana dia cinta kepada Rasulullah, namun sayangnya beliau tidak ikut dengan ajaran Rasulullah SAW. Wafatnya pun tidak dalam keadaan Islam. Sebaliknya, ada seseorang yang mengikuti Rasulullah SAW, ikut sholat ke masjid, ikut perintah Rasulullah, namun sayangnya di dalam hatinya ada kebencian kepada Rasulullah SAW. Ini disimbolkan dengan seseorang yang bernama Abdullah bin Ubay As-Salul, seorang yang dikenal dengan petingginya munafik. Dia ikut dengan perintah Rasulullah, solat dia lakukan solat, puasa dia lakukan puasa, namun di hatinya memendam kebencian kepada Rasulullah SAW. Kedua orang ini tidak bisa kita jadikan contoh. Kenapa? Karena tidak sempurna cintanya. Cinta yang sempurna itu ketika cintanya diikuti dengan ittiba'ur Rasul, mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW pernah memberikan wasiat kepada Anas bin Malik. Ya bunayya, wahai anakku, kalau engkau bisa bangun pagi dan berada di sore hari, di hatimu tidak ada kebencian kepada siapapun, faf'al, maka lakukanlah, fa innahu min sunnati, karena sesungguhnya itu adalah sunnahku. Wa man ahya sunnati faqad ahabbani, maka barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sesungguhnya dia mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, dan barang siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersamaku di dalam surga. Jadi bukti dan syarat cinta kita itu betul adalah ketika kita ittiba'ur Rasul, mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga salah satu bentuk dari mahabbatur Rasul. Bagaimana ketika disebut namanya, kita bersolawat kepada Rasulullah SAW. Tidak mengangkat suara ketika dibacakan hadis-hadis baginda Rasulullah SAW. Ini adalah bentuk dari cinta kita kepada Rasulullah SAW. Dan tanda berikutnya adalah zikruhu wassalatu alaihi wassalamu alaihi. Senantiasa ingat baginda Rasulullah SAW, memperbanyak salawat kepada Rasulullah dan bersalam kepada beliau. Itu juga tanda dari cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesimpulannya adalah cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah prasyarat sempurnanya iman kita dan sempurnanya amal ibadah kita. Bila tidak ada cinta kepada Rasulullah SAW, maka belum bisa dikatakan sempurna keimanan kita. Dan tidak akan sempurna amal ibadah kita. Kenapa? Karena prasyaratnya belum kita lakukan. Cinta Rasulullah SAW adalah penyelamat kita. Penyelamat dunia dan akhirat kita. Ketika kita cinta Rasulullah, kita akan mengikuti apa yang dicintai oleh Rasulullah, menyenangi apa yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya juga kita akan membenci apa yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu berusaha dalam kehidupan kita ini untuk mengenal lebih dekat baginda Rasulullah SAW, mencintai Rasulullah SAW, mengikuti ajaran Rasulullah SAW, karena sesungguhnya cinta yang hakiki itu harus dibuktikan dari keimanan kita, ketaatan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat dan memberikan pencerahan bagi kita semuanya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni
ibadatik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.